Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu di pelajaran yang masih tetap sama, yaitu pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks prosedur. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian teks prosedur. Yang kedua, kita akan membahas mengenai tujuan dibuatnya teks prosedur. Dan yang ketiga, kita akan membahas mengenai struktur teks prosedur. Yang selanjutnya, apa itu teks prosedur? Teks prosedur merupakan teks yang menjelaskan langkah-langkah secara lengkap dan sistematis tentang cara melakukan sesuatu. Misalnya kayak gini. Untuk teks prosedur sendiri sebetulnya sering kalian jumpai di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Misalnya seperti di belakang bungkus mie instan, kemasan seperti bungkus bumbu seperti masako, roiko, saori, kemudian kemasan pembersih lantai, deterjen, dan yang lainnya. Di belakang kemasan tersebut terdapat petunjuk atau penggunaan dari kemasan tersebut. Kemudian tujuan dibuatnya teks prosedur itu untuk apa? Tujuan dibuatnya teks prosedur itu untuk mempermudah seseorang melakukan sesuatu dari yang tidak bisa menggunakan benda atau barang atau alat, tapi karena adanya prosedur menjadi bisa dari yang awalnya sulit menjadi mudah. Misalnya kayak gini, kalian membeli mainan yang harus dirakit. Pastinya kan kalau awalnya kan pasti kebingungan atau tidak bisa merakit mainan tersebut dengan betul ya. Tetapi karena dengan adanya prosedur atau petunjuk penggunaan cara menyusun mainan tersebut, sehingga kalian bisa menyusun ataupun merakit mainan tersebut dengan benar. Kemudian ini ada struktur teks prosedur, ini ada 3. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua tahapan atau langkah kegiatan, yang ketiga penegasan ulang. Untuk pernyataan umum berupa pengantar, pengenalan, prolog atau gambaran umum tentang isi petunjuk. Untuk pernyataan umum ini terletak di awal, biasanya terletak di paragraf pertama sampai paragraf kedua. Jadi sebelum kalian menjelaskan tahapan atau langkah kegiatannya, kalian harus membuat prolognya terlebih dahulu. Kemudian untuk yang poin yang kedua, ada tahapan atau langkah kegiatan berisi berupa langkah-langkah ataupun tahapan kegiatan yang disusun secara berurutan dari awal hingga akhir. Kemudian yang terakhir ada penegasan ulang. Untuk penegasan ulang di sini isinya berupa manfaat atau harapan jika petunjuk itu dijalankan akan seperti apa. Misalnya kayak gini, kalian membuat teks prosedur, judulnya cara membuat nasi goreng. Paragraf pertama prolognya, kemudian kalian menjelaskan langkah-langkahnya dari poin 1 misalnya sampai poin ke-5 itu seperti apa. Kemudian di bagian akhirnya kalian memberikan penegasan bahwa apabila pembaca mengikuti langkah-langkah yang sudah dijelaskan di atas, maka pembaca bisa membuat nasi goreng yang lezat dan nikmat. Selamat mencoba. Itu contoh untuk kalimat penegasan ulang.
Kemudian yang selanjutnya ini ada materi tambahan yang terakhir. Jenis-jenis teks prosedur ini ada 3, ada teks prosedur sederhana, yang kedua teks prosedur kompleks, dan yang ketiga teks prosedur protokol. Kemudian apa bedanya dari ketiga teks prosedur ini? Untuk teks prosedur sederhana, untuk langkah-langkahnya terdiri dari 2-4 langkah saja. Contohnya seperti cara membuka WhatsApp, Twitter, pintu, cara membuka kulkas, cara menyalakan TV, dan yang lainnya. Kemudian untuk teks prosedur kompleks, ya untuk langkah-langkahnya lebih banyak dibandingkan dengan teks prosedur sederhana. Contohnya seperti cara membuat KTP, cara membuat SIM, paspor, cara membuat sambal, cara membuat rendang, cara merakit mainan, dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada teks prosedur protokol. Jadi untuk urutan langkahnya tidak harus berurutan, jadi bisa dirubah. Tetapi meskipun bisa dirubah ya untuk urutan langkah-langkahnya, tidak tetapi hasil akhirnya tetap sama. Misalnya kalian mau langkah yang ketiga dulu baru langkah yang pertama. Nah, boleh saja seperti itu, tetapi untuk hasil akhirnya tetap sama. Contohnya misalnya kalian mau membuat mie instan. Misalnya setelah minyak direbus, kemudian dituangkan ke dalam mangkok, baru bumbunya dituangkan ke dalam mangkok ya, setelah minyak ada di mangkok. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, bumbunya dituangkan terlebih dahulu ke dalam mangkok, baru minyak dituangkan ke dalam mangkok. Nah, untuk mau cara yang pertama atau cara yang kedua, boleh-boleh saja ya. Jadi tetapkan hasil akhirnya tetap jadi mie rebus ya, tidak menjadi yang lainnya. Nah, contohnya seperti itu ya, perbedaan antara ketiga teks prosedur ini. Nah, ini ada contoh teks prosedur, judulnya Tetap Semangat Setiap Hari Yuk Pulang Tenggo. Nah, supaya lebih terbayang ya, yang mana yang termasuk bagian pernyataan umum, tahapan, dan penegasan ulang. Untuk paragraf pertama ini termasuk ke dalam pernyataan umum. Kenapa? Karena di paragraf pertama ini berisi berupa persoalan yang dihadapi seseorang untuk bisa pulang tepat waktu itu seperti apa. Kemudian untuk poin 1, 2, dan 3 ini berupa tahapan atau langkah kegiatan. Kemudian poin yang terakhir termasuk ke dalam penegasan ulang. Kenapa? Karena untuk poin yang terakhir ini menjelaskan bahwa apabila pembaca bisa mengikuti langkah-langkah yang ada di atas atau yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka membaca ataupun kita bisa bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan bisa pulang tepat waktu. Alhamdulillahirobbilalamin. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di pertemuan yang selanjutnya.